Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau sapa kita, salam bagi kita semuanya. Bapak Ibu, tema kita adalah persembahan persepuluhan. Ya. Bapak Ibu masih ingat khotbah saya apa judulnya tentang perpuluhan khotbah saya 1 tahun yang lalu ini? Ada yang masih ingat apa judul saya yang saya sampaikan? Kalau ada yang tahu saya berikan hadiah. Hadiahnya 50.000. Apa? Jangan supaya. Jangan memberi persepuluhan. Ya, masih kurang pas. Sedikit lagi. Itu yang memang namanya, cuman kalimatnya katanya bukan itu. Jangan membayar persepuluhan. Iya, jangan membayar persepuluhan. Utang saya Mbak Abel 20.000. Ya, Bapak Ibu, itu adalah tema saya pada 1 tahun yang lalu. Jangan membayar persepuluhan. Saya bersyukur bahwa jemaat Gema Maranatha tidak lagi membayar persepuluhan, ya kan? Saya sangat senang itu. Makanya pendapatan gereja kita Bapak Ibu persepuluhan. Target kita cuma 90 juta, kita dapat 1 tahun itu 100 juta. Ya kan? Jadi saya bersyukur sekali bahwa gereja ini tidak lagi membayar. Kalau bayar itu kayak uang sekolah. Bayar. Kapan pula Tuhan membayar uang sekolah? Ya kan? Tapi kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, hal yang menarik yang saya sampaikan Bapak Ibu itu khotbah saya 1 tahun yang lalu. Dan terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu kepada kita bahwa ada di antara kita yang berusaha meyakini dengan setia, dengan jujur, tetap konsisten memberikan perpuluhannya. Biasanya ada diskon, biasanya sebulan 100.000, jadi tinggal 3 bulan 200.000 diskon, kan begitu. Tapi setelah mendengar khotbah saya, nggak ada diskon, tetap setia, puji Tuhan. Lalu ada lagi Bapak Ibu yang biasanya kalau naik mobil atau naik kereta Bapak Ibu ada mati per, nggak gerak lagi pernya. Kayak gitu. Ini Dinomat udah mulai dia berani memberanikan diri. Kami ucapkan terima kasih kepada kita Bapak Ibu yang mulai mengikutinya. Nah yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih yang mulai memberanikan diri untuk setia dan jujur. Saya tahu keluarganya. Gak usah pada disebutkan itu saudara juga nampaknya, ya kan? Disisihkannya panen sawitnya 50 kilo. Enggak mungkin 50 kilo dan dulu bilang simpannya, masukkannya dalam celengan Doraemon, ya kan? Itu gak boleh diambil kecuali Doraemon yang ambil. Nah namanya celengan Doraemon, gak mungkin aku yang ambil ataupun Pak Lingga, ya marah Doraemonnya. Nah disisihkannya, sisi masuk. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada kita. Lalu apa yang mau saya sampaikan? Kenapa saya menyebutkan itu Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu memberikan perpuluhan itu, ada yang meningkatkannya, ada yang mulai setia, ada juga yang mulai jujur. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tambah miskin? Kalau ada yang tambah miskin Bapak Ibu, nggak apa-apa. Saya yakin dan percaya, saya bertanggung jawab penuh, saya akan kembalikan itu. Kalau ada jemaat kita yang tambah miskin gara-gara itu, saya kembalikan. Tapi kalau kaya, ya jangan diam-diam. Kan kayak gitu, cerita sama kita, cerita aja dulu, nggak usah lah yang lain-lain, cerita aja. Nah, tapi minum kopi itu jadi. Nah, kenapa Bapak Ibu ketika kita memberikannya tidak merubah apapun, tidak menambah apapun, ya kan? Kita kurangi. Kalau tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Bapak Ibu kita tidak tambahi, bahkan ya mungkin seperti yang saya katakan tadi, persembahan persepuluhan itu ibarat uang sekolah. Uang sekolahnya naik, ini dia nggak tahun 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sama, flat. Uang sekolah naik dia enggak. Tapi sekolah bapaknya merasa enggak tahu dia. Flat. Lalu pertanyaannya, apakah dia tambah kaya gara-gara tidak membayarkan perpuluhannya? Enggak, gitu juga. Lalu ketika dia membayarkan, apakah dia tambah miskin? Saya ganti Bapak Ibu kalau tambah miskin. Tapi persoalannya Bapak Ibu, tidak pernah ada orang yang tambah miskin ketika itu memberikan apa yang sebenarnya itu milik Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, perpuluhan itu adalah milik Tuhan.
Itu adalah punya Tuhan. Kita ambil pun itu tidak membuat kita kaya. Persoalannya karena kita yakin ini nanti nggak cukup, ya kan? Nanti ini kurang, ya, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi bahwa dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 di sana dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat bagimu, katanya. Coba dulu aku berkati apa enggak tahu. Persoalannya kan kita takut. Wah, enggak dicoba, enggak perlu dicoba Tuhan, katanya. Tuhan yang bilang kok, tes dulu aku, katanya. Apa enggak aku, kalau kau memberikan itu aku berkati apa enggak? Bukan saya yang bilang, Bapak Ibu, Tuhan yang bilang. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya bukan membahas tentang apa yang dilakukan oleh Maleakhi, tapi yang mau kita lihat ini adalah apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ya, Nehemia pasal yang sudah kita baca tadi, Nehemia pasal 10 ayat 30 sampai ayat yang 39 kita sudah baca. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik yang mau ingin saya bacakan bagi kita dari Nehemia 10 ayat 28 sampai 29. Ya, saya bacakan bagi kita. Dan orang-orang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang dan para penyanyi dan para budak di bait Allah dan seterusnya, bisa kita baca Bapak Ibu, ya. Pada ayat yang ke-29, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka yakni pemuka-pemuka mereka bersumpah, ya, untuk hidup menurut hukum Allah. Bapak Ibu, pada ayat yang ke-29 ini mereka menyatakan diri, Bapak Ibu, bersama-sama menyatakan untuk mengikuti hukum Allah. Ya, Bapak Ibu, Nehemia ini menceritakan tentang bahwa kesemrawutan orang Israel pada waktu itu karena tidak taat lagi. Ya, tidak taat lagi, Bapak Ibu. Pada saat itu sudah ditetapkan oleh Allah tidak boleh kawin campur. Ya, karena apa? Kalau tidak kuat imanmu, engkau akan tumbang. Kenapa, Bapak Ibu? Enggak usah pun kita yang satu agama, ya, yang satu agama pun kadang-kadang bisa kita jadi lemah iman kita. Kan begitu. Kalau tidak kuat, itu sebabnya saya ingin mengingat dan mau mengembalikan apa yang dikatakan oleh Nehemia ini, bahwa mereka itu, Bapak Ibu, mereka itu, bangsa itu pada masa itu sudah melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Tidak mengingat lagi hari Sabat itu apa? Sibuk bekerja. Bapak Ibu, memang kita tidak bekerja, ya kan? Udahlah, shopping lah dulu kita. Ternyata Bapak Ibu, dalam pembacaan Alkitab kita, orang yang melakukan belanja pun memang dia nggak kerja, bukan cuma beli, katanya. Ternyata dia mempengaruhi orang untuk bekerja pada hari Sabat. Kan begitu? Bukan karena kitanya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mau melihat bahwa ternyata ini yang terjadi. Sehingga apa? Ketika tidak ada lagi kekompakan dalam jemaat itu, maka kehancuran yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kekompakan itu tidak timbul, ya, jemaat kita pun ini tidak timbul secara lahiriah. Tidak mungkin tiba-tiba ini kita kompak. Orang tidak akan bisa satu hati, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditakutinya. Ibarat kita mama bapak, nah, kita punya pengalaman masing-masing. Kalau masih ada mama sama bapak kita masih aman, karena mau nanti berantem yang nomor 1 sama nomor 3, ya kan? Tapi karena ada masih yang hidup mamanya, oh udahlah, nanti marah mama ini, nanti kamu udah sakitnya, katanya. Kan begitu. Sehingga apa? Kita menahan diri kita, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, apakah masih kita tetap menahan diri? Berarti yang kita takuti cuma orang tua, bukan Tuhan yang kita takuti. Takut akan Tuhan itu, Alkitab kita dalam kitab Mazmur dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Ketika engkau akan takut akan Tuhan, maka hidupmu akan boleh terjadi kebaikan, kekompakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kekompakan itu bukan dilihat dari wah cakap-cakapnya orang itu, baiknya orang itu, kompaknya orang itu. Bukan itu ya, Bapak Ibu. Kesatuan hati itu, ya, kekompakan itu timbul ketika kita mampu berpikir, kalau aku bikin begini, kayak mana sama dia ya? Kalau aku lakukan begini, apa akibatnya ya? Bapak Ibu, Allah memberikan kita akal dan pemikiran, maka kita harus mampu
untuk dapat melakukannya. Nah, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, bahwa umat pada masa itu di Yerusalem mereka bermufakat bersama untuk taat, sehingga mereka membuat perjanjian Bapak Ibu. Perjanjian yang pertama, yakni mentaati seluruh firman Allah. Kita boleh melihatnya Bapak Ibu dari ayat yang ke-29 tadi, ya. Mereka berjanji untuk taat terhadap firman Allah, bukan sebahagian. Bapak Ibu, 10 hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu tidak diperbolehkan membunuh, ya kan? Tidak diperbolehkan berdusta, ya kan? Yang mana yang paling sering kita lakukan? Membunuh. Bergali itu. Padahal nilainya ini sama Bapak Ibu. Sama nih kan? Hukum Taurat yang ke-10 itu mana yang lebih hebat? Mana yang lebih pantas supaya enggak kerjakan? Kenapa pula mau dipilih-pilih? Oh, kalau berbohong enggak apa-apa, itu sikit-sikitnya Bapak Pendeta. Pikir-pikirnya jangan tanya. Lalu ketika kita berjumpa dengan itu membunuh itu, berbohong itu. Padahal tiap hari pekerjaan kita adalah berdusta, membohongi. Merasa kita aja cuma sekali yang membunuh. Kita udah berbohong tiap hari, ya kan? Kita mau hakimi pula dia yang baru sekali membunuh, tapi dia nggak pernah berbohong, mungkin, ya kan? Bapak Ibu, Alkitab kita berkata di sini mereka berjanji bahwa mereka akan taat terhadap seluruh firman Tuhan. Umat itu Bapak Ibu, mereka ini saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Taat Bapak Ibu terhadap firman Tuhan. Itu yang mau saya katakan Bapak Ibu, dalam gereja kita ini, apakah kita memang sudah memiliki kesatuan hati untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain untuk benar-benar taat terhadap firman Allah? Bapak Ibu, larangan apa yang kita remehkan? Ingat dari mustalah hari Sabat, ya kan? Mulai agak apa itu Tuhan mengertinya ini, ya. Mulai diremehkan, mulai Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ini yang terjadi. Ketika bangsa Israel pun nggak apa-apa. Akhirnya Bapak Ibu, dosa itu mulai makin besar. Timbullah pelanggaran yang lainnya. Inilah perjanjian mereka Bapak Ibu. Mereka akan taat terhadap firman Tuhan. Apapun itu, ya, mereka berusaha untuk melakukannya. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang ada di sini? Apakah kita mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa pada saat ini saya akan berusaha saya sebisa mungkin untuk benar-benar taat terhadap Allah? Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Aduh, bahaya Bapak Pendeta yang disuruh taat semuanya ini. Jangan khawatir Bapak Ibu, ketika saya tidak mampu melakukannya, maka Roh Kudus yang akan boleh menolong dan memampukan kita untuk mengerjakannya. Tapi persoalannya harus ada kemauan dulu. Ya, ada kemauan dulu. Yang kedua Bapak Ibu, ya, mereka berjanji ini secara khusus, ya. Mereka berjanji untuk menolak kawin campur. Kawin campur ini Bapak Ibu, dulu bangsa Israel ketika masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, kemudian disitulah Yerusalem yang mereka boleh tinggali. Nah Bapak Ibu, di sana kan sudah ada suku-suku lain, orang-orang lain, ya, penyembah-penyembah berhala yang lain. Lalu ketika mereka di sana menikah dan kawin campur di sana, orang yang sana sama di sini, ya, nggak gitu Bang. Kalau di kampung kami, kalau mau membuat rumah itu, ya harus ditengok dulu kalendernya, itu hari baik apa enggak. Oh iya juga ya, udahlah daripada ribut, harus ditengok dulu. Itu Jumat Kliwon atau Jumat apa, kan begitu. Sedikit banyak mulai terpengaruh Bapak Ibu. Ini yang sebenarnya yang dikhawatirkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya, mereka berjanji untuk menolak itu. Sebab apa Bapak Ibu? Kita boleh lihat, kalau mereka mendengarkan itu, Israel tidak terpecah. Mereka tidak porak-poranda. Mereka tidak hancur Bapak Ibu. Salomo yang begitu katanya penuh hikmat, yang penuh dengan kebijaksanaan, waktu wafat dia, waktu mati dia, selesai semua kerajaannya.
Karena apa? Istrinya mempengaruhi dia. Udahlah, nggak apa-apa, mau bikin itu bikin dulu, sesadarnya di sana. Bapak Ibu, di sini kelemahannya. Pengaruh itu kita tidak sanggup untuk dapat menahannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, yang berikutnya mereka tadi berjanji untuk memelihara dan mentaati peraturan hari Sabat. Ya. Jadi kita mau katakan Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, mereka berjanji mematuhi hari Sabat itu memang harus beristirahat. Setelah itu mau hari apapun ya kerjakanlah kerjamu. Tapi hari Sabat itu kawan beristirahat. Sebab 6 hari Allah bekerja dan pada hari yang ke-7 adalah hari yang beristirahat. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu di sini seperti selalu ya ada bermacam-macam topik yang mereka janjikan pada ayat yang ke-32 sampai 39. Ya. Kita sudah membaca dari Bapak Ibu, persembahan pendamaian, ya, persembahan ataupun menyediakan kayu api. Mereka katanya setiap tahun untuk zaman dulu persembahan itu berupa hewan Bapak Ibu, hewan, lembu, sapi, kambing, domba. Lalu kayunya dari mana? Kan begitu. Rupa-rupanya Bapak Ibu mereka secara bergiliran Bapak Ibu, secara bergiliran mulai membawa kayu. 11 suku Bapak Ibu bangsa, 12 suku bangsa Israel. 11 suku itu diberikan tanah. Satu suku, suku Lewi itu tidak diberikan apa-apa. Mereka hanya khusus untuk menjaga bait Allah. Mereka tidak diberikan tanah. Oh, sebelah sana itulah nanti bagianmu. Oh, sebelah sana itu bagianmu. Tetapi satu suku, suku Lewi Bapak Ibu tidak diberikan apapun. Mereka khusus untuk menjaga bait Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata perjanjian mereka menyediakan kayu api untuk apa? Membakar persembahan itu. Karena apa? Kalau sempat lagi suku Lewi yang mencari kayunya, siapa lagi yang melayani? Kan begitu. Kalau suku Lewi Bapak Ibu, umpamanya lagi di depan sana dia bikin persembahan. Udahlah Pak Pendeta aja ataupun majelis yang cari kayu lagi. Datang jemaat tiba-tiba mau persembahan. Siapa yang mau dijumpainya? Bapak Ibu, mereka membuat itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita memang membiarkan gereja kita terus berjuang sendiri? Apakah kita mau tetap terus melihat gereja kita ini bertumbuh? Ya bagaimana ya begitulah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh lihat, gereja-gereja yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang jemaatnya mau ambil bagian dan ada kepedulian. Gereja Korea Bapak Ibu, gereja mereka itu berlomba-lomba ngantri Bapak Ibu, dibuat ada di depan itu listnya yang mau membersihkan gereja, antri. Ya. Gereja yang lain lagi Bapak Ibu pernah kami lain berlomba-lomba, oh ditengoknya nggak ada, oh bunga gereja nggak ada, datang dia, dibawanya bunganya. Oh ditengok dulu gereja kami itu mati jamnya, digantinya jam. Rasa udah wangi kalau jam itu orang udah mati. Kan begitu. Itu Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu? Kerinduannya memang bagaimana supaya rumah Tuhan itu dapat bertumbuh. Baru berikutnya Bapak Ibu adalah persembahan sulung. Persembahan sulung ini mungkin kita belum kenal. Pertama kali berbuah itu adalah persembahan sulung. Kalau kita memelihara lembu atau kambing, pertama kali beranak. Nah, kan begitu. Itu persembahan yang pertama. Ya. Waktu menikah, setelah menikah Bapak Ibu ada persembahan sulung namanya. Setelah menikah, ya, kita menikah ini maka kita wajib mempersembahkan persembahan pertama kita. Itulah persembahannya. Itulah persembahan sulung namanya Bapak Ibu. Pohon durian kita pertama kali berbuah, hasilnya itu ya kita berikan. Ya kan gitu. Pohon rambutan itu enggak, kalau di sini udah enggak mungkin sekali lagi, udah berkali-kali mungkin udah capek, ya kan? Ya tapi ya itu yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu adalah persembahan persepuluhan. Ayat yang ke-37 sampai 38. Ini seperti yang saya katakan tadi. Bapak Ibu dalam Imamat 27 ayat 30 demikian dikatakan bahwa persembahan persepuluhan, bisa kita membaca Alkitab kita Bapak Ibu, Imamat 27 ayat 30 dikatakan di sana bahwa ya,
persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Ya, itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Kau ambil pun itu tidak membuat kau tambah kaya, karena itu adalah milik Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang mau kita lihat di sini bahwa tujuan dari topik ini adalah karena pada masa itu Bapak Ibu, bait Allah pada masa itu carut marut, tidak ada kepastian Bapak Ibu mau ke mana. Ya. Bagaimana mereka dapat bertahan? Kalau Bapak Ibu kenal pendeta Simatupang, anaknya sekarang pendeta di Tenoka, pendeta Dona Simatupang. Dulu bapaknya pendeta di Antioquia. Saya lupa tahun berapa, tapi udah lama. Ya. Bapaknya pensiun. Bapak Ibu, umur 65 tahun, sudah pikir cukup tua, pensiun, gak ada rumahnya. Mau kemana dia pergi? Ngontrak, uang kontraknya dari mana? Uang pensiunnya waktu itu hanya 200.000 per bulan. Bapak Ibu, tentu ini menjadi sebuah kekhawatiran bagaimana saya mau melayani dengan pasti. Ya kan? Kekhawatiran Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa gereja yang menjadi tempat bagi para pelayan sudah dipercayakan oleh Tuhan, dan ini yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu, sehingga para suku-suku Lewi mulai mengambil kerja-kerja sambilan. Kerjanya ke sana, kerja di sana. Kenapa? Nggak pasti nih. Melayani pun aku nanti ketika ketemu mau kemana? Lalu kalau ditanya seperti itu Bapak Ibu, siapa yang berdosa di sini? Pendetanya udah ambil kerja sampingan, ya kan? Ya salah juga pendetanya. Tapi cuma tak memperhatikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa sekali lagi, ya, tujuan dari kepedulian itu Nehemia mencatatkan adalah dia melakukan itu untuk membangun bait Allah pada masa itu yang sudah porak-poranda. Nggak jelas lagi. Itu sebabnya mereka menyatukan hati. Ayo kita satukan hati. Kita bangun kembali gereja kita ini supaya kita diberkati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja kita sudah membeli aktif speaker. Kita kemarin beli ke Medan 2.700.000. Pertama 3 juta, kemudian kami pura-pura tinggi kami untuk keinginan sambu kami dipikirkan. Udah Pak, kalau nggak bisa turun gigi kami. Pak sini lah Pak, bisa lah Pak 2.700.000 katanya. Untuk keinginan sambu kami dipikirkan. Ya. Tapi apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Bahwa gereja kita mulai membenahi dan memperlengkapi. Bahkan saya hari ini bahwa gereja kita ini punya aktif speaker sini gitu kan. Kemarin saya tanya harganya 9.800.000. Sebenarnya angka itu tidak terlalu begitu besar kalau satu hati. Tapi kalau cuma sendirian itu ya gelap lah, kan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendukung pelayanan dalam gereja, maka banyak orang yang begitu semangat, begitu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu jangan berharap banyak orang mau bertobat kalau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Dari mana jalannya dia bertobat kalau dia nggak pernah mendengarkan firman Tuhan? Nah, persoalannya bagaimana dia mau mendengarkan firman Tuhan kalau nggak dia datang ke rumah Tuhan? Bagaimana dia mau mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana hatinya mau diubahkan kalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu? Fasilitas gereja kita mulai dilengkapi. Ya kan? Nah, ini yang mau saya katakan Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan persembahan persepuluhan kemana mau diserahkan? Banyak orang berkata, untuk fakir miskin, ya orang-orang yang susah. Bapak Ibu, gereja kita ataupun Alkitab kita mencatat bahwa persembahan persepuluhan itu diserahkan ke gereja, dan gereja yang akan melakukan ini. Supaya apa? Nama Tuhan yang mau dimuliakan di sana, bukan kita. Nama Tuhan yang akan dimuliakan bahwa untuk menolong mereka yang dalam keadaan susah, gereja memberikan bantuannya seperti ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, janji atau keputusan untuk taat terhadap firman Tuhan adalah tanggapan yang harus kita tegaskan pada saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, ketika engkau memberikan persembahan persepuluhan itu tidak akan mengurangi, walaupun kadang-kadang
pendeta ini kok gini terus. Saya mau katakan Bapak Ibu itu fungsi saya. Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu dalam ayat ketiga supaya dicurahkan berkat-berkat itu tadi, supaya jangan hanya sama kami saja berkat itu Bapak Ibu. Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, ketika kami memberikan persembahan perpuluhan, ini sebenarnya salah ketik perpuluhan kami Bapak Ibu. Saya tadi kok nggak ada nama tadi pikir gue, rupanya persembahan kami salah ketik, hilang nomornya 1. Nah, kenapa saat kami memberikan dan memberanikan diri Bapak Ibu? Bukan kami nggak pandai hitung-hitungan, pandai yang Bapak Ibu. Nah, kalau matematika masih pandainya, masih ada yang kalkulator di rumah. Nah, kalau nggak di HP pun ada yang kalkulator, on to sound. Tapi bagi kami Bapak Ibu meyakini firman Tuhan dan mencukupkan segala sesuatu itu adalah keyakinan kami, dan kami ingin bagikan itu kepada kita sehingga kita dapat menikmati berkat Tuhan itu juga. Jangan takut Bapak Ibu untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Kadang-kadang akan dipengaruhi oleh apa? Istri, suami, orang tua, ya kan, tetangga, apa malu-maluan, sok-sokan katanya. Itu urusan pribadi kita kepada Tuhan. Itu keyakinan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa apa yang telah kita terima, apa yang telah kita lakukan, dan kita akan menjadikan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus dan yang layak untuk diterima oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk dapat mentaati firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.